Suara saya aman ya, Mbak ya? Kita Aman, aman, aman. Saya memang lebih suka pakai yang ini wire ini. Jadi lebih errornya itu lebih sedikit ya errornya. Iya, Mbak Tika. Ini loh teman-teman di sini ini kan banyak yang penasaran nih, terutama sobat hustler ya, teman-teman mindset duit. Itu mereka itu banyak yang mengeluhkan, Mister, aku ini sudah ngatur keuangan, sudah ngelola pengeluaran, sudah tak kurang-kurangin, tapi kayaknya masih mentok, Mister. Jadi mau nggak mau saya harus nambah income supaya nanti saya bisa mengumpulkan lebih banyak, otomatis nanti pensiun saya bisa lebih cepat gitu loh. Nah, ini kan kebetulan Mbak Tika ini kan seorang penulis lepas ya, dan juga saya lihat hampir setiap weekend, bahkan weekdays itu juga sering gitu loh diundangi di sana sini untuk ngasih webinar, untuk ngasih pelatihan segala macam. Nah, mungkin boleh ini sih, boleh boleh ceritakan sedikit gitu. Gimana kok bisa jadi penulis itu ceritanya kayak gimana? Kok bisa menemukan peluang ini gitu loh. Ya, ya. Ah, Jadi, saya mulai menulis lepas itu sekitar akhir tahun 2018 ya sebenarnya. Udah berapa tahun tuh? Udah sekitar 5, 5 tahun ya, hampir lima hampir 5. tahun lah. Eh, Ya, awal mulainya itu untungnya tuh saya mulai beneran sebelum pandemi ya. Jadi pertamanya saya sebenarnya tuh guru privat untuk Oh, bahasa oke. Inggris gitu ya. Guru privat bahasa Inggris biasanya untuk persiapan TOEFL, IELTS atau untuk ujian-ujian yang lainnya. Nah, Mm-mm. terus pada saat itu 2018 akhir nih agak capek gitu ya ada di jalan terus karena kalau privat kan akhirnya harus mubeng gitu Harus istilahnya. wirawiri. Oh, oh. Wirawiri melintasi kota gitu. Lalu akhirnya ini nih karena memang punya hobi menulis akhirnya saya coba-coba pertamanya itu cobalah ke apply ke platform-platform freelance. Waktu itu ada Mm-mm. freelancer.com sama Fastwork. Terus ternyata cepat dapat waktu itu akhirnya dapat klien pertama itu lumayan cepat jaraknya 1 minggu aja kalau nggak salah ya. 1 minggu Hmm. aja yang akhirnya tuh setelah 1 bulan dicoba lah kok hasilnya ternyata lebih banyak daripada 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 ngeles. pekerjaan utama saya sebagai guru privat gitu kan. Oke. Akhirnya setelah 2 bulan gitu juggling antara jadi guru sama sama jadi penulis gitu itu Mm-mm. memutuskan untuk terjun aja ke dunia penulisan. Nah, itu tepat pada saat sebelum pandemi, sebelum mulai kita PPKM, nggak bisa gitu, akhirnya ngider jadi guru, akhirnya nyemplung ke dunia itu. Nah, pas pandemi nih, Ah, pas rame-ramenya gitu, orang-orang butuh penulisan untuk kebutuhan digital marketing masing-masing gitu. Jadi perusahaan-perusahaan banyak cari, UMKM juga akhirnya banyak yang cari gitu kan ya. Ternyata skillnya guna juga gitu. Akhirnya ya sampai sekarang lebih sering jadi penulis dan sekarang juga jadi guru atau mentor gitu ya di dunia mm. penulisan dan akhirnya dapatnya dari situ. Mm. Jadi itu gini ya Mbak Tika. Jadi 2 bulan pertama itu sudah hasilnya unda-undi ya sama sama jadi guru Mm private ya. -mm. Benar ya, Dua Mbak? bulan pertama itu masih Heeh. bagi waktunya itu banget. Maksudnya pas awal Oke. saya nggak ngira kalau kebutuhan penulisan ini ternyata begitu banyak gitu ya. Jadi pas 2 bulan awal tuh Hmm. masih nyami private gitu. Tapi kok akhirnya kelelahan karena ternyata demand-nya banyak juga gitu. Jadi akhirnya harus pilih salah satu, pilih yang menulis ini gitu. Oke. Saya dulu juga guru private. Saya kan basicnya juga guru sekolah dulu malahan. Nah, kalau kalau Hmm, ninggalkan murid-murid private-nya gitu, mereka nggak kangen. iya, iya kangen akhirnya ngecat juga. Bentar. Akhirnya ngecat Ya, juga mereka resiko ya. mas. Nah,
Iya, karena biasanya kan kalau guru private itu kan cocok-cocokan Mm-mm. ya antara anaknya, antara orang tuanya kalau sudah cocok. Mm-mm. Kalau kalau memang sudah cocok ya, TK murid saya itu saya ajar sampai sekarang nggak lepas. Jadi sampai Iya, sekarang bener, saya tetap bener banget. ngasih Se- gitu. Sampai sekarang ada murid saya yang udah kuliahnya sampai ke Korea sana itu masih ngecat sampai sekarang Oh kadang. masih masih Tanya gitu. iya. Ya itulah salah satu sukanya ya jadi guru ya karena memang kalau Mm. kita bisa memberikan influence yang bagus kepada anak mereka pasti nggak akan lupa. Nah sekarang balik lagi Mbak Tika, kira-kira gini sih, berarti sebelumnya Mbak Tika sudah ada ini ya sudah ada skill nulisnya ya. 2 bulan aja sudah luar biasa gitu hasilnya. Nah, buat temen-temen nih, mungkin ada nggak kayak kayak apa ya tips cepatnya gitu loh supaya ya tentunya kalau kita mulai mungkin kita masih belum belum pernah belajar apa-apa ya PR-nya masih banyak gitu loh. Tapi ada nggak sih Mbak Tika kalau misalkan kita memang belum pernah nulis sama sekali, kepengen terjun ke dunia ini sebagai writer atau penulis gitu, kira-kira stepnya yang caranya yang mungkin bisa diterapkan secara lebih cepat gitu ada nggak sih? Menurut Mbak Tika kira-kira gimana caranya? Hmm. Ada sebenarnya Mas. Jadi waktu awal-awal mulai terjun kembali ke dunia penulisan kan saya juga nggak sejago itu ya. Karena Hmm. udah berusia dan mungkin udah lupa juga sama pelajaran bahasa Indonesia yang dulu gitu. Jadi untuk merefresh memori kita akan pelajaran yang sebenarnya itu kita sudah terima di masa lalu, itu yang saya lakukan menyisihkan sedikit uang untuk ikut ke kursus-kursus atau pelatihan gitu. Ini Oh, lumayan banget sih. Jadi kayak dari satu kursus aja itu improve-nya itu bisa gede gitu ya waktu itu karena saya ambil kursusnya di Udemy, Coursera sama di Google. Itu dari salah satu kursus saja itu impact-nya gede karena kita bisa langsung kayak tahu kebutuhannya industri saat ini itu seperti apa sih gitu. Terus apa namanya itu demand-nya apa, terus penulisannya itu ke arah mana yang paling rame gitu. Jadi kita tuh bisa memutuskan akhirnya kan, oh bagian ini yang rame, bagian ini gitu yang kita bisa apa namanya itu manfaatkan dan maksimalkan. Terus bagian ini yang oke. sifatnya bonus atau tambahan gitu. Karena kan seperti yang Mr. Vic terangkan gitu kan kita kan juga harus ada penghasilan yang stabil, ada yang Mm-mm. penghasilan yang sifatnya bonus. Itu di dunia penulisan juga ada seperti itu. Jadi saya menerapkan Oh, tipsnya Mr. Vic juga sih gitu. Ada job-job yang stabil ini dapatnya dari mana, terus ada job-job bonus ini dapatnya dari mana kayak gitu. Beda-beda. oke, oke, oke. Jadi yang saya tangkap tadi adalah Mbak Tika mengikuti e-course ya berarti ya. Di Udemy itu berarti kan online ya. Iya, Ya, oh jadi kita nggak perlu ikut kursus yang gimana-gimana gitu ya, atau bahkan nggak perlu sekolah lagi ya. Kita cukup ngikutin kursus online yang ada di yang bisa kita pelajari anytime anywhere gitu ya, Mbak ya. Tapi ini sebenarnya balik juga ke jenis orangnya sih ya, karena kalau Mm-mm. saya tuh mungkin lebih cocok sama yang self pacing gitu, dalam artian saya bisa ngikuti dan set waktu time-nya sendiri gitu ya. Sementara kalau beberapa orang mungkin ada yang lebih suka datang ke lokasi workshop, ketemu sama mentornya kayak gitu. Ada beberapa orang yang seperti itu. Kalau di saya, tapi yang paling hemat dan paling efektif emang ambil e-course dulu gitu. Ya, karena harganya juga relatif cheaper ya daripada kalau kita harus sekolah ataupun ikut kursus yang khusus apalagi yang one on one private gitu. Nah, berarti 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 dengan kita punya mentor, dengan kita mengikuti course gitu, itu akan menghemat waktu dan biaya juga ya, Mbak ya? Benar ya? Iya, benar. Soalnya kan Hmm, kalau kita belajar sendiri gitu, walaupun ya
pandai-pandainya kita melompat ke melompat dari, maksudnya belajar dari browsing gitu, kan materi-materinya kan tersebar gitu ya, materi-materi soal penulisan ini biasanya tersebar. Sementara kalau ikut kursus itu kita diajarin runutannya gitu. Nah, ini penting banget gitu akhirnya. Ya. Jadi kalau kayak kalau kayak investasi gitu nggak perlu trial and error. Oh ini jelek, oh ini apik, oh ini nggak usah nyoba-nyoba sendiri gitu ya. Jadi kita bisa belajar, sudah ada urutannya. Juga mungkin pengajarnya juga akan membagikan pengalamannya ya, pengalaman. Oh kalau gini nanti hasilnya gini, kalau gitu hasilnya gitu. Wah jadi menarik sekali ya. Jadi teman-teman di sini kalau mau nambah income menjadi seorang penulis nggak perlu investasi yang mahal-mahal untuk sekolah maupun untuk kursus yang gimana, yang keren gitu ya, nggak perlu teman-teman. Ternyata untuk bisa sukses Mbak Tika itu rahasianya cuma ikut e-course yang ada di online itu. Nah sekarang gini Mbak Tika, kalau kita sudah ikut kursus, kita sudah pede dengan skill kita, dengan upgrade skill kita. Nah, kira-kira nih kesempatannya itu kayak gimana sih? Kalau kita sudah menjadi seorang penulis itu mungkin hal apa yang bisa dilakukan gitu loh untuk kita bisa generate income? Apa aja gitu loh supaya teman-teman di sini ada pandangan. Nah, sumber buat penulis itu sebenarnya banyak banget Mas. Karena kebutuhan industri ini cukup tinggi gitu ya, jadi hampir semua perusahaan sekarang punya budget sendiri kan untuk pengembangan konten tuh, baik itu konten sosial media ataupun konten website ataupun konten presentasi gitu. Kadang mereka juga butuh penulis untuk menuliskan dan merunutkan presentasi mereka gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama gitu, dan yang paling stabil sih itu kita bisa gabung sama agensi penulisan gitu. Ada banyak kok agensi penulisan di Indonesia, kita tinggal search aja gitu ya, lowongan penulis lepas biasanya ada banyak. Ini memang mungkin biasanya kita nggak langsung dapat banyak gitu ya dari agensi penulisan, karena kan otomatis dari harga dari klien dipotong dulu gitu untuk perusahaan. Cuman biasanya mereka ngasih flow yang cukup stabil ya. Jadi setiap hari itu ada aja tulisan yang bisa kita ambil gitu. Otomatis kayak kerja biasa gitu, akhirnya stabil, selalu ada dan tetap dapat income gitu. Yang kedua itu kalau bisa ya kita punya branding sendiri di platform-platform freelance. Ini membantu banget platform-platform freelance untuk mengontak klien pertama. Dan biasanya kalau udah 10 klien pertama lolos, itu biasanya kita udah punya langganan-langganan sendiri yang akhirnya juga menghasilkan pendapatan yang. Nah, terus bonus-bonusnya dari mana? Nah, ini kalau saya bilangnya tuh ya teknik cold pitching sih ya. Jadi kita kayak bisa berkenalan gitu dengan digital marketer perusahaan-perusahaan. Ini bisa lewat LinkedIn atau lewat email marketing aja sih gitu. Nah, dari situ itu ada peluang untuk mendapatkan proyek-proyek yang cukup besar gitu, yang akhirnya bisa jadi bonus gitu untuk kita sendiri gitu. I see. Jadi memang kesempatannya ini banyak ya, peluangnya itu masih besar ya. Kalau misalkan teman-teman di sini tak nyemplung gitu ya, itu peluangnya masih besar ya Mbak Tika ya. Iya, besar banget asal kita ulet gitu ya. Jadi di awal pasti butuh sabar dikit lah ya untuk mendapatkan klien pertama gitu kalau dari platform gitu. Tapi ya setelah itu ya udah langsung gaspol gitu, setiap bulan pasti ada proyek dan penulisan gitu. Karena saya yakin sih compounding effect itu juga nggak cuma di investasi ataupun duit ya, tapi di dalam karir juga gitu ya. Jadi yang paling susah itu mungkin yang awal-awal, tapi begitu sudah ada 1, 2, 3 gitu kan nanti akan efek bola saljunya itu bakal lebih besar gitu ya Mbak ya. Nah, benar sekali Mr. Iya, tadi saya satu hal lagi yang masih terngiang-ngiang di saya tadi, dengar Mbak Tika ngomong bahwa nulis itu kalau di pikiran saya nulis itu ya nulis artikel gitu loh kayak
kayak artikel kalau kita search di web itu atau di majalah gitu ya. Tadi Mbak Tika juga ngomong konten loh. Berarti berarti bisa juga ya seorang writer, seorang penulis itu juga bikin konten juga ya berarti ya bisa juga ya. Iya, ini bahkan kalau perusahaan-perusahaan itu biasanya udah ada, sorry, halo, Yes. aku putus-putus kah? Iya, sudah Oke. normal. Sudah normal. Udah normal. Oke, balik lagi. Iya, jadi bahkan perusahaan-perusahaan itu sebenarnya sekarang sudah ada budget sendiri kan untuk sosial media manajemen itu. Otomatis kita sebagai penulis yang kita lakukan adalah nulisin skripnya atau captionnya atau kayak konten slidingnya ini isinya apa, infografiknya apa, seperti itu udah pasti ada banget gitu. Iya, Sering banget iya. saya akhirnya harus nulis itu juga gitu. Oke, berarti peluangnya masih besar loh teman-teman. Jadi yang tadinya saya pikir kalau penulis itu cuma nulis artikel ataupun nulis apa, ternyata juga bisa ke konten juga. Nah, teman-teman kan berarti di sini kan cocok banget gitu loh, karena Sobat Hustler juga banyak yang konten juga, Mbak Tika gitu loh. Jadi kayak sekali dayung dua tiga pura terlampaui, mantap ya. Nah, jadi teman-teman di sini kalau memang mau nambah income dari menulis, menjadi seorang penulis, itu kesempatannya masih besar. Dan juga caranya untuk bisa ngupgrade ilmu teman-teman di sini, itu ternyata enggak susah juga. Cukup simple, cukup gampang, dan biayanya juga relatif murah. Mungkin harganya cuma beberapa ratus ribu ya e-course-nya ya. Nah, jadi teman-teman jangan mikir yang jauh-jauh deh. Jadi kalaupun teman-teman kepingin kepo gitu ya tentang profesi seorang penulis ini kayak apa, bisa langsung visit ini deh, IG-nya Mbak Tika. Nah, di situ saya juga belajar banyak banget loh teman-teman ya. Jadi saya itu ya sampai menyesal loh dulu waktu pelajaran bahasa Indonesia itu saya sering ngantuk dulu waktu SMP, waktu SMA. Ternyata banyak loh gunanya. Karena dulu saya juga pernah Mbak Tika selama 5 bulan itu dikontrak untuk bikin artikel keuangan. Nah, di sana saya juga yang tadinya kalau saya kan di tukang bikin konten ya, pakai infografik gitu ya, pakai gambar-gambar, pakai panah-panah, itu enak gitu loh. Nggak perlu banyak kata-kata, cuman ini gambar, uang, tanda panah, jadi rumah, jadi mobil gitu kan ya. Nah, tapi ketika saya harus nulis artikel yang 500 kata, waduh, waktu itu memang saya benar-benar bingung gitu ya, bingung, dan juga gimana sih cara merangkai kata yang bagus. Saya dulu sempat nanya-nanya ke Mbak Tika juga. Nah, jadi teman-teman kalau yang sudah bikin konten itu sebenarnya tinggal ini ya Mbak ya, tinggal switching aja ya maksudnya ya, dari yang awalnya mungkin kebanyakan kata dan gambar jadi kata doang gitu ya. Itu mungkin lebih mudah ya. Iya, itu kayak repurposing aja akhirnya kita. Repurposing, bener. Nah, terus gini Mbak, saya penasaran lagi. Kalau saya ini kan bidangnya keuangan ya. Nah, kira-kira nih, kalau di dalam dunia penulisan, as a writer gitu, kira-kira kesulitannya apa sih Mbak? Dalam keuangannya itu, dalam ngatur keuangannya kira-kira apa sih kesulitannya? Mungkin saya bisa kasih masukan dikit gitu buat teman-teman di sini yang mau terjun sebagai penulis. Ya apa? Itu Mr. Fix, saya sekalian mau konsultasi gitu ya. Karena kalau dari saya sendiri, dari pengalaman saya sendiri selama 5 tahun bekerja ini, akhirnya jadi full time freelance writer gitu ya. Itu income per bulannya itu kan nggak stabil ya, ada rentangnya gitu loh. Jadi ada bulan-bulan yang sangat bagus, ada bulan-bulan yang minimal. Itu memang saya sudah tahu sih kayak rentang paling buruknya seperti apa. Cuman kan ya butuh tips juga ya, gimana caranya untuk
menanggulangi gitu ketika bulan-bulan buruk ini terjadi gitu? Ya. Oh, oke. Berarti ya sama juga ya. Saya pun income-nya juga nggak pasti, nggak ada gaji juga karena kan ya saya juga Mm-mm. freelancer juga gitu loh. Saya sebagai seorang perencana keuangan, content creator juga freelancer. Nah, memang sih ada bulan-bulan yang bagus, ada bulan-bulan yang sepi gitu ya. Dan anehnya itu biasanya itu nggak cuma terjadi di satu bidang tertentu ya, tapi hampir di semua. Nah, kalaupun kita memang bisa memprediksi itu teman-teman, jadi gini, kita harus tentukan mana yang akan menjadi variabel yang akan kita fixkan, variabel yang akan kita tetapkan jumlahnya. Nah, tadi Mbak Tika mengatakan kalau income-nya ini kadang naik, kadang turun. Ya wis, itu nggak bisa diprediksi kan. Oh, bulan depan ini rame nih, kayaknya aku dapat sekian puluh juta nih kan ya. Nggak bisa juga gitu loh. Nah, yang bisa kita fixkan itu adalah pengeluaran kita. Nah, ya kan, karena pengeluaran kita ini benar-benar kita yang mengendalikan. Gitu. Benar-benar kita yang melakukan, kita yang mengendalikan. Jadi kontrol penuh itu ada di tangan kita. Kalau income kan enggak. Ya kita bisa negosiasi sih. Kita bisa negosiasi, tapi kan nggak pasti juga gitu. Tapi kalau pengeluaran itu kita bisa pastikan. Nah, buat teman-teman yang sudah jadi freelancer ataupun mau jalan jadi freelancer, sebaiknya yang teman-teman harus lakukan pertama kali adalah nge-track pengeluaran, melacak setiap rupiah itu kemana perginya. Nah, karena banyak teman-teman yang DM ke saya tuh kalau DM ataupun komen itu saya baca semua loh Mbak Tika. Meskipun saya ada admin yang bantu balesin ya. Tapi sebisa mungkin sebelum tidur itu saya baca semua ini apa sih yang terjadi sobat-sobat hustler ini yang ada di pikiran mereka gitu loh. Kebanyakan mereka itu nggak tahu kemana uangnya pergi. Misalnya ini baru tanggal 13, tapi kok uangku sudah tinggal segini ya. Itu kan berarti kan nggak ngerti kemana uangnya pergi. Ya kan? Karena nggak mungkin, oh uang secara ajaib hilang, ya toh, diumbar gitu kan nggak mungkin. Pasti kan ada campur tangannya kita lah, paling nggak pin atau pakai cap jempol gini kan ya. Nah, jadi teman-teman, kalau memang mau sebenarnya nggak cuma di kerjaan freelancer sih, apapun pekerjaan kalian, profesi kalian, langkah awal untuk ngatur keuangan adalah nge-track kemana setiap rupiah itu pergi. Nah, karena gini ya, kita itu bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan juga bertanggung jawab kepada yang ngasih berkat itu, yang ngasih rezeki itu. Gitu loh. Jadi yang di atas ini kan ngasih kita rezeki. Nah, ini loh. Rezekinya yang dari yang Maha Kuasa ini saya atur sedemikian rupa loh. Nah, jadi berapapun income teman-teman di sini sekarang, kalau kalian bisa mengelola itu dengan baik, masa sih yang di atas ini nggak mau ngasih lebih? Benar nggak? Iya, yang pertama itu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, saran saya adalah minimal itu punya 2 akun yang berbeda. Yang satu adalah untuk akun pribadi, yang satunya untuk akun bisnis. Karena uang itu bentuknya sama, teman-teman. Ya, kalau buah gitu kan beda ya, buah melon sama buah pepaya kan kita bisa bedakan dengan oh iki melon, iki pepaya. Tapi kalau uang, ini uangku pribadi, iki uangku bisnis, sama teman-teman. Apalagi kalau dicampur di mana di rekening bank yang cuma kelihatan angkanya. Nah, itu ya. Jadi itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Jadi karena saya nggak tahu ya kalau di dunia writing nulis itu kita pakai third party enggak? Kalau saya kan kadang-kadang kalau bikin video yang jelimet gitu kan saya panggil videographer. Atau kalau bikin karusel yang gimana gitu saya pakai desain. Kalau di nulis gitu bisa nggak kayak ada kemungkinan nggak misalkan kayak gitu? Enggak ya?
Ini ada kemungkinan kalau misalnya masuk ke tim project gitu ya. Ini Heeh. saya yang pengalaman saya tuh pernah masuk di tim project buat mengerjakan video company profile gitu kan. Yang Oh, otomatis ada videografernya, ada ya, ya, penulisnya, ada produsernya kayak gitu. Nah, ya, ya, ya. ketika tim gitu, terus habis itu kita masih ngumpul sendiri, terus berhubungan lagi dengan company gitu, itu akhirnya kan apa ya, mungkin itu kan bukan third party juga sih, tapi akhirnya produser yang menerima uang baru menyebarkannya pada kami semua gitu Hmm. sebagai budgetnya. Nanti bisa juga ya ada proyek yang dikerjakan bareng. Nah, gitu itu teman-teman Hmm. ya. Bahayanya, misalkan kita yang pegang proyeknya, kita ketuanya, kita yang terima uangnya. Nah, kalau uang akun pribadi sama akun bisnisnya nyampur nanti ya gimana? Uangnya orang bisa kepake ya. Jadi yang nomor satu tadi Nah, di track semua pengeluarannya. Yang nomor dua dipisahkan antara akun pribadi dan akun bisnis. Karena gini, kalau saya Mbak Tika, nggak semua brand itu bayarnya tepat waktu, bener? Bener ya? bener, bener ya ampun. Iya. Nah, itu gini ya, ya tergantung kita sih. Ada juga beberapa brand yang, Kak, gimana Kak? Kalau saya baca chatan di WA-nya admin kan nyambung ke komputer saya. Term pembayarannya gimana Kak? Oh, sebelum posting ya Kak ya? Atau kalau enggak DP dulu ya, itu lebih enak teman-teman. Jadi kita bisa cash flow-nya itu ngaturnya bisa enak. Ada juga loh yang nanti pembayarannya 30 hari ya setelah posting ya. Waduh. Ya nggak apa-apa sih, asal kita bisa ngatur. Cuma biasanya teman-teman yang seperti itu biasanya 30 harian gitu ya. Ada an-nya. Jadi kalau ada an-nya itu kan nggak bisa dipastikan. 30 harian ya tiga kadang puluh iso. hari kalau ditagih. Nah, ya itu ya sampai nagihnya aja sampai sungkan. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut teman-teman dan juga sekalian untuk ngatasin pemasukan yang naik turun, kadang naik wake, turun kadang ya ngenes gitu ya. Itu sebaiknya teman-teman saya sarankan untuk punya yang namanya emergency fund atau dana darurat. Gitu. Jadi dana darurat ini gunanya apa sih? Gunanya ya kalau misalkan di hari-hari yang apa namanya di bulan-bulan yang sepi. Nah, waduh, cuman dapat sekian rek. Ya weh, sementara ngambil dari dana darurat dulu. Nanti pas bulan rame diisi lagi dana daruratnya. Penting teman-teman. Karena kalau enggak bahaya. Ya kalau enggak nomor satu kalau nggak punya dana darurat kepepet akhirnya ngutang. Nah, kalau ngutang itu sudah apa ya? Sekali kita membuka diri terhadap perhutangan gitu ya, itu bisa-bisa nyandu Bapak Ibu. Bisa-bisa teman-teman kalau nggak ngatur keuangannya dengan baik, wis ngutang aja gampang. Nah, gitu ya. Isi money, padahal enggak. Buntut-buntutannya itu yang nanti harus tetap jalanin konsekuensinya. Jadi gitu ya teman-teman ya, dana daruratnya itu penting banget. Lah buat teman-teman yang di sini bingung nyiapkan dana berapa, Mister? Ya, gini aja. Kan teman-teman tadi sudah ngefixkan kan pengeluaran, sudah ngetrack pengeluaran. Nah, pengeluarannya itu dijabarkan gitu loh. Seminggu sekali atau sebulan sekali. Oh, ini kayaknya nggak penting deh. Nah, kalau yang nggak penting itu bisa dikurangi bahkan dihilangkan. Nah, kalau sudah ada pengeluaran yang dipangkas, ada pengeluaran yang dihilangkan, otomatis kita seolah-olah punya extra money kan. Nah, extra money-nya itu yang buat ngisi dana darurat. Kita nggak usah ngomongin investasi dulu ya, teman-teman ya. Investasinya di upgrade skill dulu aja. Kan kita masih mau mulai toh ini, ya toh. Kalau mau investasi, upgrade skill dulu Mister Vic aja, mau aktif tanya dong. income-nya digedein. Ya, silakan. Itu kalau bikin emergency fund ini idealnya berapa bulan ya? Maksudnya kita simpan untuk berapa bulan gitu? Kita jumlahnya maksudnya Iya, jumlahnya idealnya sih berapa? ya idealnya adalah 6 bulan pengeluaran minimal. 6 bulan pengeluaran minimal. Kalau dirimu teman-teman di sini masih single, belum punya tanggungan.
Kalau punya tanggungan pasangan, ya toh, yang laki-laki terutama punya tanggungan istri, istrinya tidak punya sumber income, tambahin jadi 9 bulan. Nah, buat teman-teman yang sudah punya istri, punya suami, dan punya anak satu, tambahin jadi 12 bulan. Loh, Mister, lah berarti aku nabung 12 kali pengeluaran kan gak investasi-investasi, Mister. Ya memang, gitu loh. Karena kita mau bangun pondasi dulu yang kuat. Karena kalau Anda ke sesusu, kita sama-sama Jawa Timur ya, enak jadi nih. Malang, Surabaya, Arema, bonek. Wiswanto. Iya. Kalau Anda ke susu investasi, ya lah, tanpa punya dana darurat, nah ketika Anda butuh duit di hari-hari yang bulan-bulan yang kering itu, otomatis Anda kalau nggak mau utang, ya, saya sangat tidak menyarankan untuk utang untuk keperluan konsumtif ya, atau untuk keperluan sehari-hari ya. Anda harus jual aset investasi. Lah, aset investasi ini tergantung. Kalau aset investasinya Anda pilihnya yang naik turun nilainya, lah pas turun itu ngenes. Biasanya kalau pas, aduh, mau tak jual masih merah. Akhirnya, aduh, eman. Nanti bulan depan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi pasti naik hijau ini. Akhirnya ngutang. Kalau sudah ngutang, Anda ngerasakan enaknya ngutang, hati-hati bisa kebablasan. Makanya emergency penting banget. Penting banget. Kalau nggak bisa gini, minimal ya 10 juta deh. Kalau nggak bisa 6 bulan, 10 juta deh. Itu your first checkpoint itu. Kumpul uang aset lancarmu ya, tunaimu ya, 10 juta dulu. That's your first baby step, 10 juta. Itu wis nggak bisa nggak bisa dinyang ya, nggak bisa ditawar. 10 juta itu harus punya dulu sebelum kita mau investasi mau yang produk keuangan ya. Gitu sih Mbak Tika. Nah, terus kalau sudah punya emergency fund, mungkin kalau nggak bisa 6 bulan pengeluaran ya 10 juta itu, teman-teman minimal punya asuransi kesehatan BPJS. Itu sudah minimal sekali itu. Minimum requirement-nya itu. Harus punya asuransi BPJS. Murah kok. Berapa? 30.000 kayaknya ya. Gitu. Iya, 35.000 per orang. Nah, yang per paling anggota keluarga. ya, itu minimal sekali ya teman-teman ya, punya BPJS kesehatan. Nah, buat tadi teman-teman yang sudah ada orang, sudah ada individu yang bergantung sama income kita, Anda wajib punya yang namanya asuransi jiwa. Wajib itu. Kalau nggak punya, duit nggak apa-apa. Karena kalaupun kita pergi, ya wis nggak ada yang bergantung sama income-nya kita gitu loh. Tapi kalau sudah punya istri minimal, istri nggak punya sumber income, meloo. Harus itu wajib ya. Sisihkanlah sebagian berapa gitu ya. Kalau mau hitung-hitungannya nanti boleh DM saya. Apalagi yang punya anak teman-teman, apalagi yang anaknya sudah sekolah. Nah itu wajib Anda perhitungkan juga. Karena kita nggak tahu resiko itu bisa terjadi kapan. Itu caranya kita meminimalisir risikonya. Jadi gitu sih ya. Kalau teman-teman tadi ingat yang pertama track pengeluaran, pastikan per bulannya berapa, Laisa ya. Yang kedua, pisahkan akun pribadi sama akun bisnis. Yang ketiga, emergency fund itu wajib 6 bulan 6 kali pengeluaran bulanan atau minimal 10 juta. Terus punya asuransi kesehatan. Yang terakhir, kalau ada orang punya istri, punya anak yang bergantung sama sumber income kita, sebaiknya punya asuransi jiwa. Itu sih cek-ceknya yang perlu sebagai kita, terutama buat kita yang freelancer, yang pendapatan bulanannya itu nggak fix. Gitu sih Mbak Tika. Tanya dong, tanya lagi dong Mr. Fix. Ini saya berasal dari
kegelisahan saya sendiri. Ini Hmm. kalau asuransi jiwa, Hmm. itu kan sekarang ini ada program-program asuransi jiwa yang sebenarnya tuh bayar premi sekali setahun untuk covering 1 tahun gitu ya. Hmm. Terus kalau misalnya ternyata nggak ada apa-apa selama 1 tahun ini ya mungkin preminya hilang gitu aja. Tapi dia preminya itu kecil. Kalau kayak gitu itu menguntungkan nggak sih? Maksudnya gini ya, saya bayar asuransi, Mm-mm. tapi nggak kepake gitu ya. Mm-mm. Saya Jadi bayar, tuh ya gimana? kalau saya boleh sebut brandnya itu, boleh sebut nggak Nggak sih? usah lah, nggak usah lah. Nah itu ada satu asuransi yang menawarkan tuh bayarnya 1 kali untuk 12 bulan dan memang Nah, jumlahnya itu sangat kecil gitu nah, ya. Tapi itu udah ngecover paling enggak kalau misalnya kita ada masalah gitu, ada eh, kehilangan risiko, jiwa gitu risiko, selama ya. 1 bulan gitu, itu ada uang yang ditinggalkan untuk ahli waris gitu ya. Ya, Nah, cuman tuh sistemnya gini, memang bayar 1 kali dalam jumlah yang kecil. Saya mm-mm. tuh itu lebih baik yang begitu atau lebih baik yang seperti model tabungan ya, Mas Mister Fik ya? Ya tergantung, balik lagi, karena gini ya, kalau yang bayar sekali untuk setahun, kalaupun nggak terjadi resiko selama setahun itu, ya nggak apa-apa. Nanti diperbarui Mm-mm. lagi kontraknya, ya balik bayar lagi untuk tahun depannya, bayar lagi untuk tahun dan seperti itu. Nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Yang jelas pokoknya cek dulu ya brand asuransinya ini memang legit gitu ya, memang beneran, nggak cuman epok-epok Mm-mm. gitu loh. Kalaupun itu sudah lulus tes OJK apa segala macam, nggak masalah kalau menurut saya. Bahkan ada Gak loh mbak, masalah ya? bahkan nggak apa-apa, bagus juga. Bahkan ada juga program itu seperti tabungan. Jadi kita itu cukup bayar, bisa bulanan, bisa tahunan. Kalau tahunan lebih murah pastinya. Itu nanti sekitar, saya lupa, kalau nggak 5 tahun atau 7 tahun, nanti di tahun berikutnya kalau nggak terjadi resiko, itu uangnya bisa balik loh, dikembalikan. Premi yang sudah Mm-mm. dibayar itu bisa dikembalikan plus ditambahin bunga. Ada juga yang Oh, seperti itu. Jadi yang kita bayarkan setiap bulannya itu tidak hilang kalau nggak terjadi resiko. Gitu. iya Jadi iya. ada juga yang kayak gitu teman-teman. Jadi yang merasa kalau aku eman rek bayar rek gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Tentunya tapi preminya akan sedikit lebih mahal daripada yang kalau nggak terjadi resiko itu hangus. Nah, loh Mister, kalau nggak terjadi resiko eman lah hangus. Loh yo syukur alhamdulillah tuh kalau nggak terjadi resiko ya kan. Lah iya. Heeh, masuk jaluk lo ya enggak kan. Itu kan cuma untuk menjaga ini loh orang yang kita tinggalkan gitu loh. Tujuannya Mm-mm. itu sih. Gitu Oh Mbak iya, Tika. itu juga mungkin mau nambahin sedikit Mister Fik, kalau Mm, selain BPJS Kesehatan sih saya juga ikut BPJS Tenaga Kerja ya. Itu mm, sekarang kan juga bisa buat yang bukan penerima upah gitu. Intinya sih kita nabung aja di BPJS Tenaga ya, Kerja, terus nanti waktu kita sudah tidak bekerja lagi uangnya itu bisa diambil. ya Itu itu kan mungkin juga salah satu bentuk yang penting ya mungkin buat teman-teman ya freelancer. salah satu cara untuk nyiapin nambahin dana pensiun karena saya yakin jumlahnya nggak cukup kalau untuk pensiun itu. Nggak Buat cukup nambahin sih, aja. cukup cukup Buat cukuplah buat apa namanya itu, buat nikahin anak misalnya, modal nikah anak gitu. ya kalau Nambah-nambahin lah ya. buat nambahin, sifatnya buat nambahin lah. Tapi tetap ya kita tetap harus gini sih Mbak. Kalau kalau saya sih kegerakannya kan FIRE movement ya, financial independence, retire earlier bukan retire early. Kalau retire early pasti ekspektasinya aku bisa pensiun di usia 30, 35. Tapi kalau earlier itu kan lebih dini gitu. Jadi mungkin nggak harus nunggu sampai 55, tapi 50, 45, bahkan 40 itu masih oke. Nah, itu balik lagi kok. Kita pensiun itu sebenarnya nggak ditentukan sama usia, ditentukan sama nilai aset. Kalau kita punya nilai aset yang return dari asetnya kita itu imbal hasilnya itu sudah bisa cover
pengeluaran bulanan kita, ya wis pilihan ada di tangan kita. Kita mau tetap lanjut kerja atau nggak usah kerja, stop kerja ya bisa. Jadi gitu sih. Pensiun ditentukan oleh nilai angka aset, bukan angka usia, teman-teman freelancer. Tapi kalau freelancer kan seolah-olah itu kerjaannya nggak ini ya, kerjaannya pakai skill ya, nggak pakai tenaga ataupun nggak pakai waktu ya, bener ya. Jadi ya terserah, kalau asetnya sudah banyak, sudah bisa nge-cover pengeluaran bulanan, ya wis, you can choose mau kerja sama yang mana. Nah gitu loh, kita bebas milih. Aku gak seneng brand ini cerewet, bayarnya telat-telat, ya nggak apa-apa, bebas. Nah gitu. Mbak Tika sudah tahu belum caranya ngatur, cara ngitung fire number, cara ngitung aset kita supaya bisa supaya belum ya. Caranya paling gampang. Tadi kan apa namanya, poin number one tadi kan track your expenses kan. Apa namanya tadi, lacak semua pengeluaran bulanan. Nah, kalau pengeluaran bulanan itu dikalikan 12 berarti kan jadi pengeluaran tahunan. Nah, cara ngitungnya saya yakin Mbak Tika pasti tahu ya 4% rule. Teman-teman juga pasti sudah banyak yang tahu ya 4% rule. 4% ini kan 4/100. Kalau dibalik jadi 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi kalau mau ngitung our fire number, asetnya ini harus di angka berapa sih supaya saya itu bisa pensiun dini, itu pengeluaran tahunan. Nah, tadi kan bulanan ya. Biasanya gini Mbak Tika, kalau ngitung dari pengeluaran bulanan, ada juga pengeluaran tahunan yang ikut gak kehitung gitu loh. Bayar STNK, bayar PBB, daftar ulang sekolah anak, pokoknya sing tahunan-tahunan itu biasanya kelewatan. Nah, teman-teman kalau memang mau lebih detail, lebih akurat, pakai pengeluaran tahunan, itu dikali 25. Jadi misalkan ya, misalkan pengeluaran bulananku 5 juta, kali 12 piro? 60 juta. 60 juta dikali 25. Berapa? 60 juta dikali 25. Saya pakai kalkulator aja biar cepet ya. 60 juta kali 25. 1.500 ya. 1,5 M. Ya, gitu. Jadi kalau pengeluaran teman-teman sobat writer, sobat hustler di sini 5 juta per bulan rata-rata, you need to have 1,5 billion. 1,5 miliar untuk Anda bisa stop kerja. Gitu. Caranya ngitungnya kok bisa gitu, Mister? Iya, 1,5 ini kita investasikan ke instrumen investasi yang nggak mengalami penurunan nilai, misalkan SBN atau reksadana obligasi gitu ya, yang kita bisa berharap returnnya sekitar 6%, 7%. Nah, yang 4% ini kita ambil, kalau 4% dari 1,5 itu dibagi 12 bulanannya, itu nanti dihitung sendiri, itu pas 5 juta. Yang diambil cuma 4%, padahal naiknya kan potensinya bisa 6%, 7%. Nah, yang 2-3% ini untuk jaga-jaga ngatasin inflasi, supaya modal kita itu tetap bisa bertumbuh seiring inflasinya itu. Gitu sih Mbak Tika. Wah, aku baru tahu kalau yang ini. Mungkin harus datang ke webinarnya Mr. Vic dong hari Sabtu buat belajar lebih banyak lagi. Tadi sudah baca story ya. Iya, jadi sudah di-mention sama Mbak Tika, hari Sabtu besok itu saya sama Ivan Olianto mau ngadakan webinar gratis, teman-teman. Cara ngitung uang pensiunnya kita. Bukan hitung uang pensiun ya, maksudnya cara ngitung your fire number. Berapa juta sih aset saya ini supaya saya bisa berhenti kerja. Nah, terus yang kedua, caranya supaya lebih cepat mencapai angka itu gimana? Lah nanti tak jelaskan di webinar itu nanti ya, hari Sabtu besok. Kalau mau kepo boleh DM saya, boleh tanya-tanya di komen, lihat-lihat postingan-postingan yang kemarin. Gitu sih. Jadi itu penting banget ya teman-teman ya, karena gini Mbak Tika,
kita itu harus tahu limitnya kita. Kita itu kerja toh, tapi nggak tahu kapan sih aku bisa stop kerja ini. Nah, kalau kita nggak tentukan limit kita sendiri, ya otomatis kita pasti ngikutin kebanyakan orang. Yaitu kalau tetap kerja selama masih kuat gitu ya. Selama aku masih kuat, loh ada lagunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah mencapai usia tertentu gitu loh. Padahal limitnya itu bukan usia ataupun badan kita masih kuat apa enggak, tapi angka aset teman-teman gitu loh. Kan ya gini loh. Misalkan kalau kita bisa stop kerja di usia 45, kalau kita bisa stop terus kita bisa luangkan waktu, ya why not gitu loh, kita bisa stop kerja di 45 instead of kita tetap kerja sampai usia sampai tuwek mewek gitu ya. Gitu sih teman-teman. Oke, thank you banget tuh insight-nya Mr. Vic. Aku baru denger ini kalau yang soal fire apa? number itu sungguhan tak catat ini yang fire number. Ya, teman-teman writer, teman-teman freelancer harus tahu itu. Apalagi yang bergerak di content creator ya, content creating itu kadang-kadang ada bulan-bulan tertentu yang but gitu. Beneran tuh. Iya, mendadak itu. But gitu ya. Yang Nah, sama sekali tidak kita duga ya. iya. Kayak biasanya tuh yang sepi itu kan 1 bulan awal puasa itu sepi gitu. Sepi. Tapi ternyata kok rame gitu. Nah, Kemarin tuh rame. Nah, sepinya itu ternyata di bulan yang lain gitu. Iya. Shocking. Very shocking gitu sih. Nah, ya ini kayaknya waktunya sudah deh Mbak Tika. Oh iya, Atau tidak kita ke terasa pertanyaan. ya. Kita ke pertanyaan ya. Ya, ada. Mungkin Nih, bertanya. ada Tapi yang nanya kayaknya ada nih. yang tanya. Ini. Kayaknya nih ditujukan ke Mbak Tika nih. Sinta, Mbak Sinta. Hai Mbak, mau tanya-tanya dari 2 platform ini yang lancar, yang berbahasa Indonesia atau job bahasa Inggris. Mbak Tika bisa baca pertanyaan ini enggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Oke. Kak bacakan ya. Hai Mbak, mau bertanya dari 2 platform ini yang lancar, yang berbahasa Indonesia atau job bahasa Inggris. Oh mungkin gini ya. Selama perjalanan nulis jadi seorang writer ini itu lebih banyak job yang bahasa Indonesia atau job bahasa Inggris? Kira-kira gitu pertanyaannya. Iya. Itu kalau saya 50-50 memang, jadi sebagian ada yang bahasa Inggris, sebagian ada yang bahasa Indonesia, dan dua-duanya demand-nya sama-sama tinggi sih sebenarnya gitu. Jadi ya kalau bisa nulis bahasa Inggris akan ada keuntungan ya, karena kadang-kadang pas yang bahasa Indonesia sepi itu bahasa Inggrisnya rame gitu, karena kan ada 2 pasar yang berbeda akhirnya gitu. Jadi itu juga menyetabilkan income kalau bisa nulis di dua-duanya. Kayak diversifikasi gitu berarti ya. Loh, berarti kalau iya bener, job nulis Inggris itu dari orang Inggris juga berarti ya? Iya, dari pasar internasional biasanya mereka mas gitu, dari pasar internasional sama dari beberapa perusahaan internasional yang ada di Indonesia juga biasanya butuhnya penulisan dalam bahasa Inggris. Wih, sangar ya. Saya pernah sih di hire perusahaan luar, tapi tetap Indonesia karena ngambil pasar di Indonesia. Gitu. Oh, ya. itu kadang ada beberapa project di mana saya harus nulis untuk ini website pusat gitu. Jadi website pusat di perusahaan internasional mereka gitu. Akhirnya kan pakainya bahasa Inggris juga gitu. Habis nulis yang versi bahasa Inggris, misalnya mereka cocok itu biasanya akhirnya oke, saya mau cabang Indonesia juga ditranslatein gitu. Itu Mantap, biasanya ya. menjalar kalau dapat yang seperti itu. Oh, sangar ya. Tak jadi penulis saya lah, Rek. Iya. Mantap ya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Sinta ya. Next question. Saya
membaca postingan Mindset Duit dan Mbak Tika. Saya juga pernah menulis untuk sebuah portal berita online, tapi sudah berhenti karena tidak bisa mengatur waktu. Kemarin terbentur dengan kuliah. Oh, ini curhat. Ya, jadi you have to know your limit dan you have to find the balance. Gitu ya. Nggak bisa. Kita mau prioritaskan semua itu malah nggak iso. Mau ngatur priority yang penting ya. Mau utamakan nulis dulu atau kuliah dulu. Itu memang benar-benar harus pinter-pinter bagi waktu gitu, mana yang prioritas karena kebentur ya. Saya pun kalau pas job-job rame gitu ya, kadang saya mengurangi waktu tidur saya loh. Tidur saya sampai cuma 4 jam sehari kadang-kadang. Pernah juga seminggu itu tidurnya 4 jam sehari selama seminggu full. Iya. Terus mari gitu Sering juga ya. Mari gitu next minggu depannya langsung opname. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Cemeli. Mr. Vic bisa di-sharing pengalaman Mr. perjalanan mencapai fire number-nya itu dong. Thanks. Sejujurnya saya pun juga masih mengumpulkan ya. Jadi saya ini belum secara teknis itu bisa untuk retire earlier karena angka saya ini memang belum kecapai yang 25 kali pengeluaran. Atau kalau teman-teman sering baca postingan saya 300 kali gaji gitu ya. Kalau 300 kali gaji itu perhitungannya Mas Mamat. Karena nggak mau ribet lah, wis 30 kali gaji, 300 kali gaji aja. Sama, ngitungnya sama dari sana. 25 kali 12, itu kan 300. 300 kali gaji itu asumsinya teman-teman punya penghasilan yang sama seperti sekarang. Jadi tidak menurunkan lifestyle. Tapi kalau saya itu frugal beneran loh teman-teman. Ya, bukan berarti keuangan duwe akeh ndak. Ya, kalau duwe akeh ndaknya kan ya relatif ya. Cuman kalau saya itu sangat menerapkan frugal living. Kalau nggak percaya, ini HP yang saya pakai Instagram Live ini loh, iPhone 7 Plus. Ayo, itu tahun 2016 keluarnya, bayang no. Berapa tahun itu? Piro? 7 tahun, gendeng nggak? Ayo. Ya, saya sefrugal itu Bapak Ibu. Jadi kalau memang nggak rusak, ya nggak usah tuku, ngapain gitu ya. Itu cara saya untuk mencapai angka fire saya lebih cepat, yaitu itu. Kan ngitungnya dari pengeluaran ya Mbak Tika tadi ya. Jadi semakin rendah pengeluaran kita, semakin kecil kita bisa mengelola pengeluaran, ya angkanya kan nggak 1,5 M loh. Semakin turun kan. Iya. Nah, Iya. jadi dan ini double impact-nya gini. Kalau kita bisa menekan pengeluaran, otomatis saving rate-nya kita ya, jumlah yang kita tabung setiap bulannya itu pasti akan naik. Jadi misalkan gajiku 10 juta. sing awalnya saya pakai 7 juta, yang 3 juta saya investasikan, saya bisa menghemat 2 juta. Jadi saya cuma pakai 5 juta. Yang tadinya investasi saya cuma 2 juta, ketambahan 3 juta, jadi totalnya 5 juta. Nah, teman-teman, ini rumus saya ya. Sebisa mungkin, capeklah target menyisihkan 50% dari gaji bulanan. Sebisa mungkin. Itu target saya soalnya. Saya kalau bisa disiplin minimal 50% saya sisihkan, 15 tahun lagi saya bisa pensiun. Nah, gitu ya. Jadi nanti buat teman-teman yang bisa menargetkan 50%, itu 15 tahun lagi bisa pensiun. Hello everyone, ini anak saya. Hello everyone. Gitu ya. Iya. Oh ya, ini minta permen. Ya sudah, sama mami sana ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Fire number itu ditentukan kita sendiri. Pilihan lifestyle jawabannya. Kalau Anda kepingin lifestyle-nya seperti sekarang, nggak turun, tanpa menurunkan lifestyle, Anda bisa pakai 300 kali gaji. Tapi kalau Anda bisa ngatur pengeluaran frugal living, ya berarti 25 kali pengeluaran tahunan. Gitu saya. Nah, sudah
waktunya nih Mbak Tika nih sudah hampir sejam. Biasanya kalau sejam mati. Kira-kira nih ada tips Oh nggak nih iya. buat teman-teman yang jadi kepengen ini loh. Saya tuh pernah dapat tawaran ghostwriter. Saya kan lagi nulis buku. Nulis buku itu Mm-mm. susah, teman-teman. Gak mari-mari. Ada tawaran masuk ke saya, nggak tahu siapa yang ngomongin. Angkanya tuh fantastis loh. Jadi satu buku jadi itu, aduh, sampai senilai mobil LCGC. Jadi ya wes lah, aku pas lah, gak bisa lah kalau aku disuruh bayar segitu ya, mending tak tulis dewe, tak cicil. Nah jadi potensinya itu saya tahu sendiri Bapak Ibu. Eh, income-nya itu bisa luar biasa kalau Anda memang jadi penulis yang memang jadi penulis yang berskill. Nah, tips lagi Mbak Tika, closing buat closing nih teman-teman nih. Iya. Nah, kalau soal nulis itu tipsnya itu sebenarnya cuman konsisten ya, Mister Fik ya, sama seperti kalau kita harus konsisten menabung, kita harus konsisten jadi frugal seperti Mister Fik. Penulis ini juga salah satu cabang yang butuh konsistensi. Karena naiknya skill itu sebenarnya itu bukan cuma dari kursus ya. Kita nulis setiap hari itu besoknya itu skill kita itu udah diperbarui Bertambah. lagi karena jumlah bertambah lagi gitu loh, karena jumlah jam yang kita keluarkan untuk menulis itu sendiri. Soalnya kalau bagi saya menulis itu seperti craftsmanship gitu ya, kalau saya Ya. nyebutnya wordsmith juga ya. Jadi ini semakin sering kita lakukan maka semakin baik juga hasilnya. Jadi yang penting itu adalah konsistensinya aja teman-teman. Selama kita konsisten pasti tulisannya hasilnya juga bagus. Oke, berarti mirip-mirip kayak kita fitness, semakin hari pasti ototnya semakin kuat, sama kayak kita main gitar, semakin kita sering main gitar, semakin jari kita itu lentik gitu ya. Wah, berarti ini Benar sekali. ada kesamaan ya antara Anda mengupgrade diri sebagai penulis yang kompeten dengan Anda menyiapkan dana pensiun maupun dana tujuan keuangan lain. Intinya adalah disiplin dan konsisten gitu ya. Iya. Wah, menarik sekali nih pembicaraannya, jam tidak terasa ya. Buat teman-teman yang kepingin kepo tentang profesi seorang writer, terutama writer lepas, freelancer, boleh langsung follow Mbak Tika, tanya-tanya di sana, kepoin kontennya. Saya yakin dan percaya ketika Anda itu lihat konten-kontennya Mbak Tika, pengetahuan tentang dunia penulisan itu pasti akan langsung terupgrade secara otomatis.